kita menginjak cara menyetel karburator Suzuki Katana, kita perkenalkan dulu mana yang bersangkutan dengan karburator ini. Pertama-tama dari membran, itu jalannya bensin guys. Ini membran ini berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin yang di belakang itu ke sini. Dan membran ini mengikuti putaran mesin guys. Jadi kalau kita itu kadang sampai lupa isi bensin, sampai kehabisan bensin, itu pasti akan sulit banget untuk menstart ulang sampai hidup. Ya ini karena ini dia itu ada semacam gimana ya, tonjolan ke dalam, yaitu plat ke dalam itu yang mengenai noken as yang berputar, dan itu bentuknya oval gini. Jadi kalau dia berputar, dia ikut putaran itu, jadi ini mompa terus. Nah, ini lalu menuju ke manifold. Ini bentar, saya buka aja. Nah ini guys, ini ke sini, masuk ke dalam sini, dan di sini ada pelampung. Pelampung itu berguna untuk menutup dan membuka lubang ke dalam tandon sini istilahnya. Itu jadi kalau tandonnya sudah full, itu dia menutup, soalnya pelampungnya ke atas itu menutup lubang. Jadi aliran bensin itu kembali ke dalam tangki tadi ini. Makanya di sini ada dua selang. Berbeda kalau dengan sudah yang menggunakan rotak ya, rotak elektrik, pompa elektrik itu cuma satu kabel aja guys. Jadi kalau di sini penuh, otomatis dia itu memompanya itu pelan, tik 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 gitu. Itu kalau pompa elektrik. Dan kalau Katana saya ini masih menggunakan membran, itu dia. Dan apa saja ya pergunaannya, yang berfungsi pada apa ini, karbu. Nah ini di vakum ini ke sini, dan ini enggak ada tembusannya ya guys. Ini cuma selang yang emang enggak ada masuknya ke apapun. Ini berfungsi sebagai kalau kita seandainya kita gas tinggi, gas lalu dilepas, itu dia menghambat pelan gitu guys. Jadi turunnya nggak langsung turun ya RPM-nya, itu pelan. Ini karena di sini, nah ini buat nyetel pelan atau cepetnya. Jadi ini nanti kalau gas ini ya, gas, nah itu nah, pelan kan. Nah, ini bisa diatur sesuai selera. Itu biar mungkin kita mau oper persnel, mau pindah gigi, itu biasanya itu enggak terlalu jendut gitu ya. Soalnya kan waktu pindah cepat langsung gas lagi, itu jadi RPM enggak turun banget gitu. Itu fungsinya yang ini guys. Dan ini ada keluar yang ini. Nah ini ke membran Delco. Ini di video yang lain itu saya sudah membahas ini, yaitu fungsinya. Dan ini kalau bocor, ini berarti vakumannya ini akan berkurang, bocor lah istilahnya. Kalau kalau karburator ini nyedot udara, itu
bocor gitu guys. Jadi mending ditutup. Kalau ini nggak berfungsi dan bocor parah, itu bisa menyebabkan mungkin rebet. Dan yang ini, nah ini setelan angin. Ini setelan angin guys. Ini cuma ada 2 setelan di karburator Katana itu. Yang ini dalam situ ada setelan buat gas yang ini. Yes. Nah, itu buat RPM, mau yang ditinggiin atau direndahin, ini sesuai selera juga. Udah gitu aja, kita langsung panasin mesin ya guys. Nah, dan ini solenoid. Mana ya? Ini solenoid. Ini tak kalah penting lagi guys. Ini kalau solenoid ini mati, ini mobilnya itu kalau dilepas gas itu langsung mati. Jadi di sini berfungsi untuk membuka dan menutup. Ya, ada kadang itu ada suntukan itu di situ kalau pernah bongkar itu. Jadi ini kalau mati, mungkin RPM dilepas, itu mesin langsung mati guys. Nanti dicoba ya, ini dilepas nanti akan mati mesinnya. Jadi kalau mungkin mobil teman-teman itu mengalami kalau digas itu enak lalu dilepas otomatis mati. Ini biasanya masalahnya di sini. Kita panasin dulu ya mobilnya biar panas. Kalau nyetel karburator itu mending pas waktu mesin panas, jangan yang dingin ya guys, karena waktu dingin itu biasanya itu RPM nya pincang-pincang gitu ya, berbet masih belum ideal ya. Jadi kita setelnya itu pas waktu suhu yang panas, yang ideal buat pembakarannya. Tuh. Ya ini masih dingin, mesinnya itu gak guncang-guncang gitu ya, nggak bisa anteng ya istilahnya. Ini kabel gas ya kawan. Ini sentring buat gas. Kalau ditarik ya tetap panas ya guys. Ini guys, kalau mungkin mobil teman-teman itu kadang itu berebet gitu ya, coba ini dibuka guys. Kalau di kop ini digas tinggi, lalu lubang depannya karburator ini disumpat pakai tangan, lalu dilepas sekejap aja guys. Itu nanti bensinnya itu dia langsung muncrat dan kotorannya ikut keluar biasanya. Ini mau saya praktekkan nggak bisa, soalnya saya merekamnya itu sendiri guys, nggak ada temennya. Biar panas dulu ya guys. Kalau setting karburator itu mending ditutup ya guys, ini ditutup dan nggak ada yang bocor. Dan ini yang bawah ini, vakum yang bawah ini ya, ini ke AC ya guys. Jadi kalau AC nya dinyalakan dia idle out-nya tinggi. Jadi kalau mungkin teman-teman bingung waktu AC dinyalakan itu RPM nya tinggi banget, ini bisa disetel lewat sini. Ini sesuai keinginan aja. Pokoknya jangan sampai turun dari yang standar guys, itu lebih ke atas sedikit, mungkin sekitar 100 lah, RPM 100.
di atasnya dari yang standar tadi, biar kelistrikan nggak drop. Oke guys, pertama kita buat tinggi RPM nya guys. Nah ini dari yang lubang tadi, yang setelan baut ini, gas ini diputar searah jarum jam, kiranya tinggi aja guys. Nah ini kira-kira saja guys. Nah, fungsinya kalau kita nanti putar yang pengaturan buat setelan angin-angin ini biar nggak mati guys. Kalau setelan angin ini kalau yang ini kita putar ke arah jarum jam ini sampai RPM nya rendah guys. Nah mungkin hampir mati lah, biar kita bisa mengetahui nanti di mana yang paling pas. Lalu kita putar pelan-pelan sampai RPM tinggi guys. Yang tinggi yang pertama, nanti ada perbedaannya antara rendah dan tinggi, itu ada perbedaannya. Nah, setelah kita putar-putar kok nggak ada perubahan, ya kita ambil yang awal tadi guys. Nah, kayaknya ada perubahan guys. Nah ini perubahan. Nah ini kan ada perubahan dari yang kencang sampai pelan. Ya kita kira-kira mungkin antara satu putaran, kita lebihkan satu putaran saja. Ini nanti kalau diputar terus berlawanan arus jarum jam itu ya RPM nya tetap segini aja. Kita ambil yang awal tadi, bedanya kita ambil yang awalnya. Sudah mungkin sesuai, baru ini dikendorkan lagi guys. Ini buat RPM ya. Ini sesuai masing-masing ya, biasanya itu yang ideal antara 700 ya. Biar kita itu kalau di jalan macet itu nggak gampang mati. Setelnya di 700. Nanti kalau AC dinyalakan itu naik ke 1000. Biasanya ini kalau mungkin pengen yang rendah ya bisa, itu kita sendiri bisa guys. Dan bisa didengarkan mesinnya itu gimana, pasnya itu gimana, itu selera. Ini mungkin kalau setelan yang seperti ini tadi mungkin cukup ideal guys. Saya sering menggunakan setelan yang itu. Jadi kita mendengarkan permintaan mesin, bukan dari aturan berapa itu enggak. Kalau saya pribadi saya begitu. Jadi permintaannya mesin segitu ya dikasih segitu lah. Kalau ini tadi diputar agak RPM-nya pelan, itu di situ pasti boros ya, dan nggak enak. Dan yang ideal itu yang RPM yang tinggi, dan yang pertama itu dikasih jeda mungkin antara satu putaran gitu aja. Dan ini sudah enak ya, ini nggak nelat-nelat. Dan tentang ini solenoid cabut ya. Nah, ini solenoid ini mati kalau ini dicabut. Makanya kalau solenoid ini bermasalah, ini dia akan mati. Waduh guys. Tapi kalau digas-gas terus itu dia bisa hidup karbonnya itu. Kalau dilepas dia otomatis langsung mati. Dan dihidupin ya nyala kalau di gas tinggi ya. Tapi untuk idle up itu nggak bisa guys. Dia langsung mati. Itu guys. Ya sekian dulu ya guys.
mengetahui cara nyeting karbu dan sekedar yang di luar cara kerja karbu. Tuh, saya nggak bisa menjelaskan yang dalam-dalam, soalnya saya juga bukan bengkel. Ini cuma penanganan setting sendiri saja. Tapi kalau ada masalah, mungkin karbu bermasalah, mending dibawa ke bengkel atau dibawa ke tempat spesialis karbu ya guys. Ini cuma nyeting saja, bukan membenahi ya, istilahnya gitu. Kalau berbet yaitu tadi dicoba pakai dikop dulu itu tadi. Tapi kalau mungkin ada yang bermasalah itu harus bongkar, dan itu kalau belum pernah membongkar, mending saya sarankan ke bengkel yang sudah berpengalaman guys, biar mengurangi resiko ya. Udah dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.